Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang Islam, perempuan, dan feminisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Kibi Marisa dari kelas A, offering PAI B18 dengan nomor absen 17. Saya mempresentasikan topik ini dalam rangka memenuhi tes lisan UTS Pendidikan Agama Islam Oktober 2021. Yang pertama adalah nasib perempuan Islam. Sejarah menginformasikan bahwa sebelum datangnya Islam, terdapat sekian banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, India, dan Cina, dan juga mengenal agama seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, Zoroaster, dan sebagainya. Berikut ini dijelaskan secara singkat kondisi perempuan di peradaban dan agama-agama tersebut sebagai perbandingan dengan perlakuan Islam terhadap perempuan. Yang pertama adalah masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran serta filsafatnya tidak banyak membicarakan perempuan. Di kalangan elit, para perempuan ditempatkan atau disekap dalam istana-istana. Adapun dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan tersebut berpindah ke tangan suami. Kekuasaan ini mencangkup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Dalam peradaban Hindu dan Cina, tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seseorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya. Istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Sementara itu, dalam ajaran Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Sedangkan dalam pandangan sementara pemuka Nasrani, ditemukan bahwa perempuan adalah senjata iblis untuk menyesatkan manusia. Pada semenanjung Arabia, sebelum datangnya Islam, terdapat kebudayaan yang disebut jahiliyah. Di zaman ini perempuan dipandang amat rendah. Kalangan mereka terdapat kebiasaan mengubur bayi perempuan. Konsep Islam tentang perempuan. Yang pertama adalah pemuliaan Islam terhadap perempuan. Islam datang untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi dari berbagai kebudayaan. Sebagai manusia disebutkan tadi, Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan. Kesamaan kedudukan perempuan dan laki-laki. Yang pertama adalah keduanya adalah manusia segala potensinya. Sebagai makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sempurna, baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi menjadi khalifah Allah dengan tugas memakmurkan bumi. Yang kedua adalah kesamaan dalam menerima beban taklif. Quran Surat Al-Mu'min ayat 40 menyebutkan bahwa siapa saja laki-laki maupun perempuan yang beriman dan mengerjakan amal saleh maka akan memperoleh surga. Seruan Allah kepada keduanya sebagai hamba Allah juga sama. Yang ketiga adalah melarang untuk menyakiti dan mengganggu orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, dan mengancam pelanggarnya dengan siksa yang pedih. Hal ini dikemukakan dalam Quran Surat Al-Buruj ayat 10, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki maupun perempuan, mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab yang pedih. Lalu perbedaan perempuan dengan laki-laki, yaitu memiliki perbedaan biologis dan fungsional. Dalam kehidupan sosial, perbedaan biologis ini tidak bisa diingkari karena bersifat alamiah. Sementara perbedaan fungsional dalam kaitannya reproduksi, perempuan dan laki-laki memiliki fungsi yang masing-masing. Selain itu adalah dalam hal aurat, lalu pembagian warisan, laki-laki dan perempuan 2:1. Begitu juga dalam masalah kesaksian, yaitu perbedaan lainnya adalah khatib atau imam dan sholat. Hak-hak perempuan. Dalam Quraisy, Syihab menyebutkan beberapa hak yang dimiliki oleh kaum perempuan menurut Islam, yakni hak politik, hak bekerja atau profesi, dan hak belajar. Sedangkan M. Usman Al-Hayus menambahkan bahwa hak perempuan adalah hak sipil, hak berpendapat, dan hak pengajuan cerai. Menyikapi ayat dan hadis misoginis.
Tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan masyarakat beredar sejumlah hadis dan tafsir Al-Quran yang dipandang merendahkan dan meremehkan perempuan. Tafsir hadis-hadis tersebut oleh para feminis dinamai tafsir dan hadis misogini. Banyak sekali hadis-hadis misogini dan tafsir misogini bisa ditampilkan dalam PPT berikut. Sejarah dan ragam feminisme. Menurut bahasa, kata feminisme berasal dari bahasa Latin, yaitu femina yang artinya perempuan. Dalam kamus bahasa Inggris, kata feminis diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang sosial, politik, maupun ekonomi. Lalu menurut Kamla Basin dan Nigat Saidhan, dua orang feminis dari Asia Selatan, feminisme adalah suatu kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, di tempat kerja dan dalam keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut. Setidaknya dapat disebutkan ada 3 ciri feminisme, yaitu menyadari adanya ketidakadilan gender dalam masyarakat maupun keluarga. Lalu memaknai gender bukan sebagai sifat kodrati, melainkan sebagai hasil proses sosialisasi. Dan yang terakhir, memperjuangkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Sejarah singkat feminisme. Gerakan feminisme muncul di Barat dan tidak dapat dipungkiri merupakan respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana. Di Barat sejak zaman dahulu sampai awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak. Dianggap lemah fisik maupun akalnya. Padari-padari gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka, menyebabkan kejatuhan Adam dari surga. Akibatnya peran wanita dibatasi dalam lingkup rumah tangga saja. Kata feminisme diperkenalkan pertama kali oleh aktivis sosialis utopis Charles Fourier pada tahun 1837 sebagai sebuah gerakan sosial dengan tujuan yang jelas. Feminisme mulai timbul pada abad ke-18 di Eropa, tepatnya di Perancis. Lalu gerakan ini didorong oleh ideologi pencerahan. Hal-hal yang mendorong timbulnya feminisme yaitu kepentingan kapitalisme. Seperti yang dikatakan Bill Durant, emansipasi perempuan adalah dampak dari revolusi industri. Ragam-ragam feminisme. Feminisme memiliki ragam-ragam yaitu feminisme liberal, feminisme marxis, lalu feminisme radikal yang ditampilkan dalam PPT berikut. Pandangan Islam terhadap feminisme. Sejarah munculnya feminisme memperlihatkan bahwa feminisme lahir dalam konteks sosiohistoris khas negara-negara barat yang sekuler dan materialistik, terutama ketika perempuan saat itu tertindas oleh sistem masyarakat kapitalis yang mengeksploitasi perempuan. Maka dari itu, mentransfer ide ini kepada umat Islam yang memiliki sejarah dan nilai yang jauh berbeda jelas merupakan tidak tepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme merupakan kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dan laki-laki. Namun hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi fungsi objeknya berbeda. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan kondisi fisik secara biologis dan psikologis yang tidak sama, maka memiliki fungsi yang berbeda dan bisa ditempatkan di tempat mereka masing-masing dalam masyarakat maupun dalam keluarganya. Kritik faktual terhadap feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada keadaan perempuan. Perempuan telah masuk ke dalam sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli laki-laki. Demikianlah berbagai bukti dan kritik yang menunjukkan bahwa feminisme bukan pilihan yang bijak dan benar untuk memajukan dan mengangkat martabat perempuan. Akhir kata, mohon maaf apabila banyak salah. Saya masih banyak belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.